ibaratnya jangan apa ya, kalau saran gua jangan jadi kupu-kupu banget lah, jangan kuliah pulang jangan kayak gitu. Karena kalau kuliah pulang yang lu dapet cuma ilmu kuliah doang. Oke guys, balik lagi bareng Didik Rahmadi, dan di video kali ini gue bakalan ngobrol santai lagi seputar kuliah ya. Nah, dan di video kali ini gue udah bareng salah satu mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya nih sama beliau. Gimana sih caranya agar bisa bertahan sampai dari awal sampai akhir di keperawatan Universitas Indonesia. Dan kita tahu ya, di keperawatan UI itu kebanyakan ceweknya daripada cowoknya nih. Nah, gimana sih tips dan triks dari Bang Dika supaya bisa bertahan di keperawatan UI? Nah, sekarang gue udah terhubung nih sama Bang Dika. Halo Bang Dika. Halo. So Oke nih, gimana nih kabarnya Bang? Alhamdulillah, gue baik, sehat, segar bugar gitu, cukup segar gini. Kalau lu sendiri gimana nih, Dik? Alhamdulillah baik juga, sehat-sehat semua ya di sana ya. Ya, alhamdulillah enggak. Oke, gimana nih kondisi COVID di Depok ya Bang ya? Ya di Depok. Kalau di Depok sendiri sih, khususnya di dekat rumah gua, ya gini-gini aja, udah rame gitu. Terus juga gue ngeliat orang-orang Depok tuh kayak santuy aja gitu, kayak udah bisa ke mall, udah bisa ke pasar gitu. Dan gue pun juga udah sering keluar rumah juga, udah sering main ke rumah teman gue. Terus entah itu lari sore ke UI kayak gitu. Intinya kalau misalnya lu semua antara rumahnya di Depok atau sekitaran Jakarta yang mepet-mepet Depok tuh udah keluar rumah udah bisa boleh lah. Yang penting sesuai protokol kesehatan kayak gitu. Oke, jadi tetap pakai masker gitu ya Bang? Iya, pakai masker jangan lupa. Oke, kalau gue boleh tahu kesibukan lu sekarang gimana nih Bang? Di tengah-tengah masa pandemi ini, lu di rumah aja gitu. Kira-kira kesibukan lu gimana nih sekarang nih? Kalau sekarang nih detik ini ya kesibukan gue ya udah pasti skripsian, revisi-revisian kayak gitulah. Terus kalau misalnya diselingi juga sama ya main PUBG, bikin podcast, main di-upload ke Spotify kayak gitulah. Gabut gue intinya. Oke. Nah, iya, cukup bermanfaat ya kegabutannya Bang. Iya. Kira-kira lu skripsi lu gimana sekarang nih Bang? Udah berapa persen kira-kira nih? Oke, kalau skripsi alhamdulillah gue dilancarkan dari setelah sempro di pertengahan Maret lalu ya. Gue juga berterima kasih ke teman-teman semua yang udah ngedukung, yang udah ngasih motivasi ke gue buat ngerjain skripsi. Alhamdulillah sekarang udah sekitar ya 90%-an lah. Itu udah mau kelar, doain aja bulan Juli gue sidang. Intinya kayak gitu. Oke, kita doakan ya semoga Bang Dika cepat sidang dan bisa wisuda tahun ini ya Bang. Amin ya Allah. Oke nih Bang, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ya ke inti topik pembicaraan kita pada video kali ini ya. Yang gue tanyain nih di sini, gimana sih cara lu bisa bertahan di keperawatan UI nih? Gitu. Kira-kira lu punya tips dan trik agar lu bisa bertahan di keperawatan UI. Nah, setelah yang gue bilang tadi, di keperawatan UI kan lebih banyak ceweknya tuh dibanding dengan cowoknya gitu ya. Iya benar. Kalau gue boleh tahu, kira-kira di angkatan lu cewek sama cowoknya jumlahnya berapa nih Bang? Kalau angkatan gue total sekarang ada 109, cowoknya itu ada 8. Jadi bisa dibilang ya 1:10 lah. Oke, 1:10 ya. Oke, lanjut Bang. Gimana nih tips dan triks lu Bang? Oke, kalau misalnya tips bertahan ya, khususnya kuliah di FIK tuh jujur karena gue cowok, yang gue fokusin pertama kali pas gue masuk FIK itu yang pertama adaptasi. Karena lingkungannya kan bener-bener beda dari SMA ya. Yang pas SMA gue seringnya nongkrong sama cowok. Nah, di perkuliahan di FIK gue dituntut buat sering nongkrong sama kaum hawa aja. Pendekatannya sih relatif. Jadi dulu gue kayak ya jadi orang yang so asik aja. Cuman ya tetap have fun aja gitu. Yang penting gak apatis aja. Kayak gitu. Oke, jadi yang pertama sih adaptasi dulu ya. Kayak gimana cara bergaulnya ya udah jauh beda dari SMA ke masuk ke perkuliahannya gitu ya Bang. Oke, mungkin bisa dilanjut Bang. Oke, terus sebenarnya tuh kalau gue pikir-pikir ketika kita selama proses beradaptasi dan akhirnya bertahan di FIK, ada 3 aspek sih yang harus kita penuhi. Yang pertama tuh aspek fisik, psikis sama material yang nantinya bakal gue jelasin nih. Pertama fisik dulu deh. Kalau fisik itu terkait pola hidup.
gimana caranya tuh kita bisa jaga kesehatan kita dan tetap bisa ngikutin alur perkuliahannya. Ya walaupun juga gue dulu sempat sih sering sakit-sakitan juga, atau misalnya ya sering ke klinik Makara gitu ya, sakit. Tapi itu gue nganggapnya kayak teguran buat diri gue sih dari Allah. Kalau misalnya kalau punya badan ya, kalau capek ya udah istirahat. Kalau misalnya semangat ya udah tuntasin kerjaannya. Jadi diimbangi aja kayak gitu. Lu juga harus kayak gitu sih, Dik. Oke, jadi fisik ini penting banget sih buat di perkuliahan ya Bang. Apalagi kan di perkuliahan ada absen, kita nggak boleh absen lebih dari sekian gitu ya. Jadi ya khususnya banyak juga sih anak rantau gitu ya, jauh dari orang tua. Kalau sakit ya agak susah juga seperti itu. Jadi ya harus tahan fisik lah seperti itu ya Bang. Iya. Terus apalagi tadi? Oh ya, terkait psikis ya selanjutnya ya. Ini terkait mental. Ya. Terkait mental sebenarnya ada riskan juga dibahas. Kalau dari gue pribadi jujur itu gue sosok yang apa ya, kalau dari segi mental, motivasi sama semangat sering goyah gitu, sering galau. Nah, tapi intinya kalau kita punya yang namanya support system sama coping. Nah, support system sama coping ini dua ini itu penting banget. Nah, apa apaan sih? Tuh, Bang? Nah, gue jelasin nih, apa support system sama coping. Kalau support system itu menurut bahasa gue sendiri itu kayak apa ya, dukungan sosial dari orang-orang terdekat buat kita sendiri. Itu bisa bersifat alamiah atau enggak bisa kita cari. Nah, gue ambil contoh, misal gue lagi bete nih. Nah, gue punya support system yang namanya orang tua. Orang tua ini support system secara alamiah. Dimana kalau misalnya gue ngelakuin sesuatu, gue ada motivasi buat, oh iya nih, orang tua gue udah ngedoain gue, udah ngedukung gue kuliah di FIK gitu. Nah, gue harus kayak ngebanggain mereka lah. Kalau misalnya kuliah gue ini harus benar biar ngebanggain mereka. Terus kalau misalnya support system yang bisa dicari, itu kayak misalnya pacar kita, atau sahabat kita, atau misalnya kita main sama peer-peer yang menurut kita itu asik dan bisa ngedukung kita, itu bisa namanya support system. Tapi karena gue nggak punya pacar, anjay, ya gue pakai sahabat-sahabat gue atau teman-teman gue lah, kan ada yang namanya Evika cowok tuh bisa dipakai. Maksudnya bisa dijadiin bisa dijadiin apa namanya, bisa dijadiin penyemangat gitu, bukan bisa dipakai. Terus kalau misalnya coping ya, tadi kan gue udah jelasin coping. Kalau coping itu kayak sesuatu hal yang kita lakuin di saat kita lagi bete. Misal gue sukanya musik sama sepak bola, ya udah gue ngelakuin dua hal itu biar guanya tuh nggak bete-bete amat lah, bisa diobati gitu. Oke Bang, jadi gitu ya kalau psikis ya Bang? Kayak gitu psikis tuh. Oke, jadi lu selama 4 tahun kalau di FIK masa nggak punya pacar sih? Anjir lo. Bukan gitu deh, jadi gini. Sebenarnya tuh ya kalau misalnya support system kan ya tadi gue bilang bisa dari orang tua, bisa dari teman-teman gue. Kalau misalnya pacar bukan berarti gue nggak mau nyari, tapi ya emang bukan rezekinya aja gitu. Ya kalau misalnya dekat sama cewek ya pernah selama kuliah, cuman nggak sampai pacaran kayak gitu. Jadi ntar lah bisa lah ntar kalau habis lulus. Oke, gampang lah gitu ya Bang. Iya. Oke Bang, lanjut Bang, tips selanjutnya. Oke, selanjutnya tadi material ya. Kalau material itu sebenarnya bukan tentang uang doang. Material tuh di sini kayak apa yang kita punya. Kayak misalnya soft skill, terus ilmu pengetahuan yang kita punya. Nah, itu kepake banget di FIK. Nah, kenapa material ini penting buat bertahan di FIK? Karena itu tuh misal kita punya soft skill aktif organisasi sama punya skill dalam ilmu biologi gitu. Itu kepake di FIK. Misal lu pengen di FIK tuh aktif di organisasi. Nah, soft skill lu untuk berorganisasi tuh bisa kepake dan lu bisa betah aja gitu kuliah di FIK. Terus juga kalau misalnya lu suka biologi dan suka sama yang namanya anatomi, nah itu kepake buat kayak matkul keperawatan medikal bedah di FIK. Kayak gitu. Jadi intinya material ini cukup penting lah kalau misalnya ngomongin hal terkait bertahan di kuliah di FIK kayak gitu. Oke Bang. Jadi material itu termasuk kayak ikut organisasi, ikut kepanitiaan, ikut lomba ya gitu Bang. Berarti selama lu kuliah kayak gitu contohnya. Itu lu ikut organisasi juga ya Bang? Oh, kalau terkait itu jadi dari 3 aspek tadi, fisik, psikis, sama material, itu selalu jadi bakal buat gue pribadi yang nantinya gue salurkan di beberapa kegiatan yang ada di perkuliahan biar nantinya gue betah. Contohnya yaitu tadi organisasi gitu. Karena dengan berorganisasi tuh kayak gue terlatih untuk
bekerja secara tim lah. Karena kan kita kalau misalnya di keperawatan itu lulusannya jadi nurse yang nantinya dituntut buat kerja secara tim di rumah sakit. Nah, gimana cara kita ngelatihnya di dunia perkuliahan ya dengan ikut organisasi gitu. Tapi itu semua relatif sih. Kayak misalnya ada orang yang nggak mau organisasi gitu, pengennya ya kuliahnya tuh nggak sibuk-sibuk amat. Nah, bisa ikut lomba. Kayak gitu pilihannya ya. Kalau nggak organisasi ya ikut lomba. Kalau misalnya pengen ikut dua-duanya ya itu lebih bagus lagi kayak gitu. Jadi ibaratnya jangan apa ya, kalau saran gua jangan jadi kupu-kupu banget lah, jangan kuliah pulang jangan kayak gitu. Karena kalau kuliah pulang yang lu dapat cuma ilmu kuliah doang. Jadi lu kayak nggak punya ilmu dalam bekerja secara tim kayak gitu intinya. Intinya kayak gitulah. Iya, betul. Jadi ya penting banget ya ikut organisasi, ikut kepanitiaan, apalagi ikut-ikut lomba yang ada di kampus atau di universitas ya Bang ya. Oke. Ya alhamdulillah sih gue ikut organisasi. Oke, selanjutnya Bang, tips dan triknya. Oke. Ya alhamdulillahnya sih gue ikut organisasi ya selama kuliah. Alhamdulillah kepake tenaga gue 2 tahun di FIK selama berorganisasi. Terus ikut lomba juga beberapa yang diadain FIK sendiri kayak gitu. Sama apa lagi ya? Oh ini, selain gue ngerasain betahnya di FIK itu dengan cara mengikuti berbagai kegiatan, itu gue menyikapinya, bukan menyikapi, kayak apa ya, bikin gue betah tuh dengan ngikutin alur. Misal matkul FIK itu kan beragam ya, ada matkul teori, ada matkul praktikum, ada praktikum klinik. Nah dari beberapa matkul ini selalu gue resapi kayak gitu. Jadi gue selalu bertemu dengan hal-hal unik. Jadi dari situ kayak gue banyak belajar. Misal gue kasih contoh, gue PK praktikum klinik, misal stase gerontik. Gue praktik di salah satu panti sosial Tresnawerda gitu di daerah Jakarta. Kayak misal gue ketemu lansia. Nah di situ gue ketemu aja lansia-lansia yang unik, yang selalu ngasih gue motivasi, yang selalu apa ya, ibaratnya mereka ngucapin terima kasih ke kita aja, itu buat gue kayak sesuatu hal yang bikin gue termotivasi terus gitu. Termotivasi terus buat terus bangkit, terus nantinya gue jadi perawat yang profesional, perawat yang berkualitas kayak gitu. Jadi selain lu bisa betah dan bertahan kuliah dengan apa yang ada di dalam diri lu sendiri, lu juga bisa dari faktor eksternal kayak itu tadi, ketemu orang-orang yang unik, ketemu matkul-matkul yang menurut lu asik, kayak gitu, dibawa asik aja. Gue tertarik nih sama kata-kata lu tadi Bang, kalau ketemu sama pasien dan pasiennya juga ikut senang ya Bang ya. Gue ingat kutipan salah satu dosen di ilmu keperawatan UI ya. Dia bilang kalau kalau kalian ingin kaya harta lah sepertinya itu, kalian jangan jadi perawat gitu Bang. Kalau kalian ingin kaya hati, maka jadilah seorang perawat gitu. Karena kan perawat itu salah satu pekerjaan mulia ya, yang ada di dunia ini ya, seperti itulah, seperti itu. Yoi. Oke Bang. Keren tuh dosen. Gue kayak harus belajar. Oke Bang. Jadi itu ya 3 tips dan trik agar lu bisa bertahan sampai sekarang, sampai sebentar lagi mau wisuda ya Bang ya. Mungkin gue bakal ngasih kayak tips juga terkait memotivasi adik-adik semua kali ya. Oke Bang, silakan. Kira-kira. Oke. Ya buat adik-adik semua yang sekarang notabene lagi kuliah atau misalnya mau masuk kuliah gitu. Gue harap kalian tuh tetap semangat ngejalanin semua perkuliahan ini di saat kondisi Indonesia sedang tidak baik-baik saja lah dalam tanda kutip. Gue pengen kalian tetap semangat, tetap ngikutin alur aja perkuliahannya kayak gimana. Jangan kalau misalnya yang tadi gue bilang, kalau misalnya lagi sedih, kalau misalnya lagi bete, carilah tempat bercerita, carilah kegiatan-kegiatan yang menurut kalian asik, yang biar ngedistract pikiran kalian kayak gitu. Terus juga buat teman-teman yang pengen masuk kuliah atau pengen masuk FIK barangkali, tetap semangat perjuangannya, usaha nggak pernah ngehianatin hasil gitu. Kayak ya udah, intinya tuh kalian belajar gitu. UTBK kan bentar lagi kalau nggak salah. Iya, UTBK bentar lagi. Terus ya selamat juga yang udah masuk SNM di FIK juga, selamat. Ya walaupun nanti ujung-ujungnya nggak bakal ketemu gue ya, karena gue udah entah kemana, entah nggak main lagi kayak Rika. Sama buat teman-teman seperjuangan gue yang angkatan 2016 atau teman-teman yang sedang menjalani tugas akhir, tetap semangat semuanya. Ya nggak apa-apa kita dikatain angkatan COVID, nggak apa-apa. Yang penting ya
Yang penting lulus ya lah. Yang penting lulus. Gelar cuy. Itu sih. Oke. Jadi itu ya tips buat calon mahasiswa atau yang ingin daftar di keperawatan, khususnya di keperawatan UI ya Bang. Oke, satu lagi nih Bang. Mungkin pertanyaan gue satu lagi terkait kan lu sekarang udah mau wisuda nih, otomatis tahun depan lu bakalan lanjut ke profesi ya Bang ya. Kira-kira gue mau nanya nih, setelah lu profesi kira-kira langkah selanjutnya yang bakalan lu ambil kira-kira gimana nih ke depannya Bang? Apakah lu mau kerja atau lu mau lanjut sekolah kalau lagi gitu? Kalau gue pribadi itu gue orangnya sebenarnya nggak terlalu kayak pengen bercita-cita terlalu jadi apa, tapi ya gue realistis juga orangnya. Ya kelar profesi otomatis ya gue pengen kerja jadi perawat dulu lah. Maksud gue jadi perawat, pengen ngerasain gimana sih rasanya jadi perawat yang bener-bener perawat gitu. Bukan PK, bukan praktik, bukan, tapi yang bener-bener jadi perawat gitu. Lu membantu orang gitu dan membangun kesehatan di Indonesia, asik. Terus juga kalau misalnya ada rezeki ya gue pengen banget keluar negeri lah, pengen belajar juga di sana, sistem kesehatan yang ada di sana tuh kayak gimana. Kayak misal Jepang tuh kan bagus tuh sistem kesehatannya, atau misal di Eropa gitu. Kayak gitu sih intinya Dik kalau misalnya mimpi gue. Jadi kalau gue bisa tarik kesimpulan ya lu mau kerja dulu lah seperti itu ya Bang. Oke Bang, mungkin segitu aja tanya-tanya atau ngobrol-ngobrol santai kita di video kali ini ya Bang ya. Semoga dapat diambil manfaatnya bagi yang nonton dan bagi calon-calon mahasiswa keperawatan di tahun-tahun kedepannya ya. Oke Bang, terima kasih Bang udah ada kesempatan buat diwawancara ya di channel YouTube gue. Thank you juga Dik udah mau bersedia ngobrol-ngobrol. Oke Bang, mungkin gue tutup ya. Oke teman-teman, sekian tanya-tanya kita atau ngobrol kita seputar kuliah di keperawatan UI ya. Buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like and share and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.